Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal ketidaksetaraan gender. Tahun 2018 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 103 dari 162 negara dalam indeks ketidaksetaraan gender. Data BPJS Kesehatan tahun 2019 menunjukkan ada 276,1 juta pemanfaatan layanan jaminan kesehatan nasional. Namun, masih banyak perempuan miskin yang belum dapat mengakses layanan kesehatan dasar. Catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan tahun 2019. Survei penduduk antar sensus 2015 menunjukkan angka kematian ibu mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi mencapai 23 per 1.000 kelahiran hidup. Survei Sosial Ekonomi Nasional dengan indikator proporsi perempuan yang berusia 20 hingga 24 tahun yang telah menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun mencapai 11,2% pada tahun 2018. Program Mampu bersama mitranya hadir memberi dukungan kepada gerakan perempuan dalam peningkatan kapasitas organisasi dan jejaring perempuan dari tingkat akar rumput hingga tingkat nasional dalam aksi kolektif melakukan advokasi berbasis data dan mendorong reformasi kebijakan. Mampu ini adalah program kemitraan antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia yang dirancang untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender. So when the design of Mampu came through to me, the concept came through, I thought this was a great idea. I thought it was wonderful, and I think it builds on that idea that change needs to be driven from within, that helped to make a more equal society. And behind all of those changes was a women's movement that was strong and active, made up of lots of diverse different people, different groups, different organizations. But the important thing was that when they acted together, they could make change. Kelebihan dari program Mampu bahwa memang bukan hanya diutamakan organisasi masing-masing, tetapi bagaimana interaksi dengan mereka agar bisa menjadi satu gerakan. The Mampu program began with a theory of change, and theories need to be tested. The Mampu theory of change includes powerful words such as collective action, evidence-based advocacy, stronger partner organizations, and policy reform. Selama 8 tahun keberadaan program Mampu telah tumbuh dan berkembang serikat-serikat peka di 87 kabupaten, ya, menjadi lebih kuat. Kemudian mereka menjadi sangat efektif, menjadi mitra pemerintah di daerahnya masing-masing, sangat aktif di dalam kegiatan advokasi, menyuarakan kepentingan-kepentingan, tidak hanya kepentingan komunitas peka, tapi juga kepentingan kelompok marginal lainnya. Melalui program Mampu juga keterampilan yang dimiliki oleh kader-kader ataupun pengurus-pengurus koalisi perempuan semakin meningkat. Bagaimana mereka melakukan advokasi kebijakan atau mereka juga melakukan advokasi perwujudan layanan yang inklusif dan adil gender di wilayahnya masing-masing. Ada 4 pilar paling tidak yang bisa dipengaruhi oleh kepemimpinan akar rumput, yaitu aksi kolektif di antara mereka, kekuatan gerakan di antara perempuan akar rumput, aksi kolektif pemangku kepentingan dari pemerintah, media, akademisi, dan masyarakat pada umumnya. Yang ketiga, kekuatan organisasi-organisasi perempuan sebagai bagian dari gerakan perempuan yang lebih luas. Dan terakhir adalah mengkonsolidasi organisasi masyarakat sipil yang secara umum dengan gerakan perempuan.
Mitra melakukan peningkatan kapasitas bagi pekerja rumahan. Oleh karena itu, secara kapasitas dan keterampilan mereka meningkat, secara kemampuan bernegosiasi mereka sudah mendapatkannya, dan yang paling penting lagi, perubahan yang menurut saya sangat penting itu adalah pekerja rumahan sudah sadar bahwa pekerja rumahan ini adalah statusnya pekerja, sama dengan pekerja formal pada umumnya. Kita bentuk suatu kelompok, bentuk serikat, kemudian ada penguatan kapasitas, di mana di sini ada sekolah yang namanya sekolah perempuan pekerja rumahan, mulai dari pengorganisasian, kemudian dari terkait dengan perbuatan itu sendiri, kemudian terkait dengan advokasi, kemudian terkait dengan hak asasi perempuan maupun hak asasi manusia, kemudian juga ada penguatan ekonomi. Di dalam program Mampu ini, TWRJ mendapatkan kesempatan untuk mendampingi para perempuan pekerja rumahan, meningkatkan kesadaran mereka akan statusnya sebagai pekerja, mendorong mereka untuk keluar dari sekat-sekat domestifikasi dengan mengajarkan mereka tentang pendidikan gender, pendidikan Kristis, dan kesetaraan. Memastikan adanya layanan-layanan yang berkualitas untuk perempuan pekerja migran di basis, terutama di desa, dengan inisiatif Desbumi, Desa Peduli Buruh Migran. Yayasan Kesehatan Perempuan bersama Jaringan Perempuan Peduli Kesehatan melakukan pengambilan data terkait layanan kesehatan reproduksi dalam skema JKN di 15 wilayah. Hasil dari pengambilan data ini dilakukan advokasi untuk perbaikan layanan JKN BPJS agar lebih tepat sasaran. Dua capaian penting yaitu terkait dengan terbukanya akses layanan kesehatan reproduksi dan penurunan stunting. Yang kedua adalah munculnya banyak kebijakan-kebijakan di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten yang diinisiasi oleh para perempuan untuk memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi. Penelitian ini ternyata menjadi dasar kuat kami dalam mengadvokasi HKSR hingga ke akar rumput. Jadi dia bertahap, kemudian muncul kekuatan kolektif perempuan untuk advokasi kebijakan. Kegiatan yang dianggap paling berhasil adalah penguatan kapasitas dan perspektif multi pihak yang memungkinkan terjadinya sinergitas yang berdampak pada lahirnya kebijakan dan anggaran untuk pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan inklusi sosial pada level kabupaten, kota, dan desa atau kelurahan. Salah satu yang kita fokuskan adalah juga penguatan bagi perempuan akar rumput yang ada di komunitas yang selalu berkegiatan tidak pernah lelah, mulai dari pendampingan, mulai dari kampanye, sosialisasi, peningkatan kapasitas, yang hasilnya juga beberapa komunitas kita bisa menjadi leader di di wilayah setempat. Adanya ruang atau rumah konsolidasi yang berkat bantuan Mampu, di mana Komnas Perempuan dapat memberikan fasilitas ruang untuk pertemuan, untuk ruang berpikir, bergerak dan beraktivitas untuk sebuah kebijakan-kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh perempuan, seperti misalnya penghapusan kekerasan seksual, rancangan undang-undang, dan juga sistem pemulihan terpadu, penanganan terpadu di kalangan pemerintah. Ini memang menjadi sebuah perjalanan dengan begitu banyak pembelajaran di sepanjang perjalanan. Untuk program Mampu di negeri seperti Indonesia yang beragam geografis, budaya, agama, kami harus menemukan keseimbangan untuk memastikan bahwa prioritas program secara garis besar dilakukan, tetapi tanpa mengorbankan prioritas mitra lokal atau konteks lokalnya.
peningkatan kapasitas organisasi mitra mampu yang saling berjejaring, kemudian melakukan aksi kolektif bersama dan telah memberikan pengaruh dalam perubahan kebijakan pemerintah di tingkat desa hingga nasional melalui pendekatan advokasi yang berbasis bukti. Ada dua hal yang sukses yang saya amati secara pribadi, yaitu meningkatkannya suara dan pengaruh perempuan di akar rumput, serta penguatan jaringan. Kapasitas dan suara kolektif yang dimiliki oleh jaringan mampu saat ini sangat kuat. Now, 8 years on from the beginning of Mampu, the theory has been tested. Partner organizations working together through collective action, using evidence as their basis for advocating for policy reform, has brought about meaningful change for women in Indonesia. Selama 3 tahun terakhir, saya sangat terkesan dengan tim Mampu dan jaringan mitra masyarakat sipil yang bekerja di lebih dari 1.000 desa di Indonesia. Mitra Mampu telah bekerja secara kolektif untuk membantu mewujudkan perubahan kebijakan penting. Semakin banyak perempuan Indonesia yang berdaya dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Ini antara lain juga ada banyak kontribusi dari Mampu. Dan juga kalau kita lihat indeks pemberdayaan gender, ini kalau kita lihat yang di tahun 2012 ini angkanya 70,07, di tahun 2019 itu meningkat menjadi 75,24. Jadi di sini pemberdayaan gender ini lebih baik gitu kondisinya, dan ini saya yakin kontribusi Mampu banyak untuk perempuan Indonesia ini. Tetap penuh dengan semangat, dedikasi, dan komitmen untuk isu yang tetap perlu diperjuangkan oleh kita semua. Perempuan mampu, Indonesia maju.